Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Dengan suara keras, 9 dugu Wentian muncul dari langit di atas kepala Tan Yun. Segera setelah itu, 9 dugu Wentian tumpang tindih dengan kecepatan ekstrim, dan 9 balok pedang bergabung menjadi satu. Seni pedang Dewa Pembantai Hongmeng, ucap Tan Yun. Saat Tan Yun menggunakan seni pedang, napas Tan Yun tiba-tiba meroket, menembus Raja Dewa tingkat 9 dengan kecepatan tinggi, dan memasuki alam abadi tingkat pertama. Dalam sekejap, melalui alam abadi tingkat ke-9, nafas-nafas orang kuat sebanding dengan alam manusia. 5 elemen hancurkan, ucap Tan Yun. Di tubuh Tan Yun yang seperti gunung, kekuatan Raja Dewa dari 5 elemen emas, kayu, air, api, tanah, dan 5 elemen dengan liar mengalir ke pedang ilahi Hongmeng di tangan kanannya. Tan Yun memegang pedang pembunuh Hongmeng dan mengayunkan 5 pedang dari langit dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, 5 atribut berbeda dari cahaya pedang, logam, kayu, air, api, dan bumi, melesat keluar dari pedang ilahi Hongmeng, bergabung menjadi satu dari kehampaan, dan memadatkan 5 elemen yang menghancurkan 80.000 kaki cahaya pedang, melonjak ke langit, menghadap 100.000 kaki cahaya yang menebas. Boom! Dengan suara keras yang memekakkan telinga, di mata dugu Wentian yang ketakutan, sinar pedang dari pedang penghancur 5 elemen, menghancurkan balok pedangnya sendiri sepanjang 100.000 kaki seperti bambu yang patah. Bas! Kekosongan runtuh, dan cahaya pedang penghancuran 5 elemen sedikit terhenti dari kekosongan, dan kemudian melahapnya ke arah dugu Wentian. Wosh! Mata dugu Wentian ketakutan, dan ketika dia melarikan diri dalam bahaya, Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Bunuh! Tinju penghancur 5 elemen, ucap Tan Yun. Kekuatan 5 elemen menyatu ke langit di atas kepala dugu Wentian, dengan cepat bergabung menjadi tinju pemusnahan 10.000 kaki yang mempesona. Boom! Boom! Tinju penghancur 5 elemen menukik ke bawah dan menabrak dugu Wentian. Kecepatannya sangat cepat sehingga dugu Wentian yang ketakutan tidak bisa menghindar sama sekali. Tidak, dugu Wentian tampak ketakutan dan tidak mau, dan menjerit histeris. Bang! 5 elemen pemadaman dewa mengecam dugu Wentian, kabut darah memenuhi udara, tubuhnya hancur, janin jiwanya hancur dan dia mati. Wosh! Dewa tertinggi Lingxia muncul di depan Tan Yun dari sosok yang berkedip-kedip di kehampaan, sementara Dewa tertinggi Chaos muncul di belakang Tan Yun, dalam keadaan serangan menjepit. Om, kehampaan itu seperti riak air, Yuchi Rufeng yang duduk bersila di Hongmeng Void, berteleportasi seperti angin, dan muncul di atas kepala Tan Yun. Dia masih duduk bersila, dan 360 kapak dewa masih melayang di atas kepalanya. Pada saat ini, seluruh proses dugu Wentian terbunuh oleh guntur Tan Yun, muncul di benak mereka bertiga. Mereka bertiga menatap Tan Yun dengan ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Yang Mulia Surgawi tertinggi dan Zhan Peng yang menonton dari kejauhan, sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat. Pada saat ini, jiwa Tan Yun dari Raja Dewa Hongmeng masih menyala, dengan pembakaran jiwa Raja Dewa, 7 lubangnya berdarah, dan fitur wajahnya mengerikan dan penuh rasa sakit. Dan tubuhnya di Primordial Divine Armor sudah kabur dengan darah, dan untaian darah mengalir di lengan dan kakinya. Mata Lingxia sedikit menyipit, dan cahaya dingin muncul di matanya. Suami, tuan keluarga Yuchi, jangan pertahankan kekuatanmu, bunuh dia dengan cepat, ucap Lingxia. Oke, Dewa Kaos menjawab. Baik Dewa, setelah Yuchi Rufeng menjawab, dia masih duduk bersila dan menatap Tan Yun, matanya yang keruh menunjukkan niat membunuh yang mengerikan, kamu membunuh putriku, membunuh putraku, dan menghancurkan seluruh keluargaku. Hari ini aku ingin kamu mati tanpa penguburan. Teknik kapak Dewa Yuchi, gunakan jiwa untuk mengendalikan kapak, dan kapak jiwa bersatu, ucap Yuchi Rufeng. Itu benar, ini persis teknik keluarga Yuchi, kekuatan supernatural paling kuat dalam teknik kapak ilahi Yuchi. Bas! Wajah Yuchi Rufeng langsung memucat seperti kertas dalam getaran kekosongan, dan pada saat berikutnya, roh berkabut terbang keluar dari alisnya,
dan berubah menjadi 360 asap biru dari kehampaan, yang dibor secara terpisah ke dalam 360 kapak ilahi di udara di atas kepalanya. Sekarang, di benak Yuichiro Feng, hanya ada sisa jiwa yang tersisa untuk mengendalikan tubuhnya dan mencegah dirinya jatuh koma, untuk mengendalikan 360 kapak ilahi untuk membunuh musuh. Melihat 360 kapak ilahi di atas kepala Yuichiro Feng, mata raksasa Tan Yun mengungkapkan ekspresi ketakutan. Ketika Tan Yun menghadapi Yu Qiqing, pihak lain hanya menggunakan 36 kapak ilahi, mengerahkan 36 kali kekuatan, tetapi sekarang Yuichiro Feng jelas telah mengembangkan kapak ilahi Yuqi ke puncak. Sekarang dia bisa menggunakan 360 kapak suci, dia bisa mengerahkan kekuatan 360 kali lipat. Aku tidak peduli apakah kamu Tan Yun atau Hongmeng Supreme, kamu akan mati. Bunuh, ucap Yuichiro Feng. Boom! Dengan raungan serak Yuqi, lengannya menari sangat cepat dari kehampaan, dan tiba-tiba, langit di atas kepalanya kapak dewa yang berputar 360, setiap 60 disusun dalam garis lurus dari kekosongan merobek langit, dan menebas ke arah Tan Yun dengan 6 celah ruang besar. Pada saat yang sama ketika mereka berpisah, mereka dengan cepat menyebar dan mengepung dan membunuh Tan Yun di 6 arah, bagian atas kepala Tan Yun, kiri, kanan, depan dan belakang, dan bawah. Ini adalah pengepungan yang tak terpecahkan, benar-benar menghalangi mundurnya Tan Yun. Pada saat ini, Dewa Tinggi Lingxia di kekosongan Hongmeng di depan Tan Yun, saling memandang dengan Dewa Tinggi Kaos di belakang Tan Yun, dan berkata melalui transmisi suara, "Suamiku, Tan Yun akan menghadapi serangan Yuichiro Feng, dan dia akan terluka parah jika dia tidak mati. Jika dia tidak mati, kamu akan melakukan pukulan penuh, dan aku akan bertindak sesuai dengan kesempatan," ucap Lingxia. Mendengar ini, Dewa Kaos mentransmisikan suara, "Oke." Sama seperti suami dan istri mentransmisikan suara mereka, mata Tan Yun bersinar dengan tekad. Pada saat kritis ini, Tan Yun berteriak dalam hatinya, "Sangkar angkasa," ucap Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun tidak punya pilihan selain melemparkan sangkar luar angkasa. Bas! Segera, Hongmeng Void dalam radius 10.000 kaki Tan Yun tampaknya membeku, dan 360 kapak ilahi yang menebas Tan Yun tampaknya jatuh ke dalam rawa dan kecepatannya menurun. Pada saat yang sama, sangkar luar angkasa juga menyelimuti Dewa Lingxia, Dewa Kaos, dan Yuichiro Feng yang sedang duduk bersila di kehampaan. "Bunuh," ucap Tan Yun. Tan Yun memegang pedang pembantaian Hongmeng, melayang dari sangkar luar angkasa untuk menghindari kapak, memegang pedang pembantaian Hongmeng yang seperti gunung, dan menamparkan Yuichiro Feng. "Tidak bagus," ucap Yuichiro Feng. Wajah Yuichiro Feng menjadi semakin pucat. Sekarang jiwanya berada di 360 kapak surgawi. Kecuali kapak suci yang dapat bersaing dengan Tan Yun, saat ini dia tidak dapat bersaing dengan Tan Yun yang datang. Kecepatan Dewa Lingxia dan Dewa Kaos yang berada di sangkar luar angkasa anjlok, mencoba menyelamatkan Yuichiro Feng, tetapi penyelamatan itu tidak cukup. "Tan Yun, Patriark ini bertarung denganmu," ucap Yuichiro Feng. Yuqi yang tidak bisa menghindar tepat waktu, meraung, dengan ekspresi tekad di matanya. Dia tahu bahwa sekarang hanya ada satu cara untuk menyelesaikan krisis, yaitu mengorbankan segumpal jiwa sisa yang tertinggal di pikirannya keluar dari tubuhnya, dan menyuntikkan jiwa yang tersisa ke salah satu kapak dewa, sehingga kecepatan dan kekuatan kapak dewa meningkat tajam, untuk menyerang Tan Yun, untuk dipaksa kembali, dan menyelamatkan hidupnya sendiri. Bas! Yuqi menari seperti angin, dan jiwa yang tersisa di benaknya terbang dengan kecepatan tinggi, menelan salah satu dari 360 kapak dewa. Saat Yuichiro Feng mengorbankan jiwa sisa terakhir dalam pikirannya, pada saat ini dia tampak lamban dan matanya kosong. Di sisi lain, melihat kapak suci yang disuntikkan oleh jiwa yang tersisa, napas dan kecepatannya meningkat tajam, dan itu menebas menuju punggung Tan Yun. Pada saat yang sama, Yuichiro Feng meraung dari kapak ilahi, "Tan Yun, jika kamu menghancurkan tubuhku, jika aku turun dengan kapak ini, kamu akan mati, bahkan jika kamu tidak mati. Pada saat itu, bahkan kamu akan hancur," ucap Yuichiro Feng. Tujuan Yuichiro Feng mengatakan ini jelas untuk membuat Tan Yun menyerah dan menghancurkan tubuhnya sendiri. Menurutnya, Tan Yun pasti akan menyerah, tapi dia salah, kesalahan besar. "Setelah menghancurkan tubuhmu, aku akan mati,"
kalau begitu kita tunggu dan lihat, tubuhmu akan hancur, ucap Tan Yun. Kaca bang. Segera, tubuh Yuichiro Feng yang bersila di kehampaan, berubah menjadi awan darah dan tidak ada tulang yang tersisa. Boom! Hampir pada saat yang sama, kapak suci menghantam punggung Tan Yun dengan kekosongan yang runtuh. Wow! Dengan suara nyaring, Tan Yun merasakan sakit yang tajam datang dari punggungnya. Kemudian, organ-organ dalamnya hancur, darah terus-menerus menyemburkan darah dari mulutnya, dan langit hitam jatuh ke kekosongan di depannya. Pada saat ini, sangkar luar angkasa yang dilemparkan Tan Yun juga menghilang. Suami, bunuh dia, ucap Dewa Lingxia berteriak ke arah Dewa Chaos yang hanya berjarak puluhan ribu kaki dari Tan Yun. Oke, Dewa tertinggi Chaos tiba-tiba melemparkan pedang ilahi kekacauan di tangannya, dan pedang kekacauan ilahi membawa aliran darah, secara akurat menembus tenggorokan Tan Yun, dan menembus bagian belakang lehernya. Ah! Tepat ketika Tan Yun hampir kehilangan kesadaran, dia melemparkan sumber cahaya dalam satu pikiran. Bas! Kekosongan bergetar, dan sumber cahaya besar pecah dari kekosongan Hongmeng dengan kecepatan tinggi, dan cairan kehidupan yang padat berserakan, menyelimuti Tan Yun. Suamiku, ini adalah sumber cahaya, ekspresi Lingxia Sang dengan cemas mendesak. Begitu dia diselimuti oleh sumber cahaya, dia akan langsung sebagus sebelumnya, kamu harus memenggal kepalanya, ucap Lingxia. Ketika dia memberi isyarat, Chaos Divine Sword dengan cepat diambil ke tangannya, dia memegang Divine Sword dan membawa sinar pedang besar yang kacau dari kekosongan, menghancurkan kekosongan, dan menebas leher Tan Yun. Sayangnya, itu masih selangkah terlambat. Ketika cahaya pedang yang kacau hendak menebas leher Tan Yun, cairan kehidupan yang jatuh dari langit telah menyelimuti Tan Yun. Organ internal Tan Yun yang hancur dan luka di lehernya dengan darah yang berdeguk langsung dikembalikan ke keadaan semula. Langkah ilahi Hongmeng. Sosok Tan Yun melintas di musim gugur, meskipun dia menghindari nasib buruk karena dipenggal kepalanya, puci. Namun, luka yang mengejutkan ditarik di lehernya oleh cahaya pedang yang kacau. Bas! Kekosongan runtuh dalam getaran. Tan Yun mengambil langkah cepat, melintasi ratusan ribu kaki kekosongan dalam sekejap, dan muncul di samping kapak ilahi yang tidak aktif Yuichiro Feng, tangan kanannya terkepal, dan dia tiba-tiba meledak. Dewa, tolong! Suara panik Yuichi yang serak datang dari kapak, dan Tan Yun dengan tegas berkata, matilah, ucap Tan Yun. Bang! Tinju kanan besar Tan Yun menghantam kapak, dan segera, jiwa sisa Yuichiro Feng diledakkan dari kapak dewa. Api Hongmeng, ucap Tan Yun. Pada saat Tan Yun, nyala api Hongmeng setinggi 100.000 kaki muncul dari tangan kanannya dan menyelimuti jiwa sisa Yuichi seperti angin. Tan Yun, tuannya mengutukmu untuk mati, dewa, balaskan aku. Jiwa sisa Yuichiro Feng berubah menjadi kehampaan dalam ratapan keengganan, keputusasaan dan rasa sakit. Sejauh ini, Yuichiro Feng benar-benar mati. Wosh! Dewa Chaos, memegang pedang ilahi kekacauan, muncul di kehampaan di belakang Tan Yun dengan niat membunuh. Dewa Lingxia mengepalkan pedang ilahi atribut waktu dan ruang, dan berdiri di depan Tan Yun di langit. Setelah tiga kekuatan supernatural ini digunakan, mereka tidak dapat digunakan lagi dalam waktu 1 tahun, sekarang, dia telah menggunakan Space Cage, sumber cahaya, dan akhirnya hanya pembalikan waktu yang tersisa. Selanjutnya kita harus lebih berhati-hati untuk mencegahnya melakukan pembalikan waktu, ucap Lingxia. Iya, setelah Dewa Tertinggi Chaos menjawab, Dewa Tertinggi Lingxia berkata dengan tenang, suamiku, selanjutnya, kita tidak terburu-buru untuk bertarung dengannya, setelah 1 jam, dia akan diserang oleh jiwa Raja Dewa Hongmeng. Pada saat itu, kita akan memukulnya lagi, selama dia terluka parah. Kekuatan pertahanan dari formasi pedang pembantaian Hongmeng yang dia atur akan jatuh. Kita bersatu dengan Yang Mulia Surgawi dan Zhan Peng untuk menghancurkan formasi pedang bersama-sama. Selama tidak ada formasi pedang, kita dapat dengan mudah membunuhnya, ucap Lingxia. Mendengar kata-kata itu, Dewa Chaos mengirim transmisi suara. Oke, menurut pendapatmu, pertama-tama gunakan taktik gerilya, habiskan waktu bersamanya, dan tunggu sampai jiwa Raja Dewa Hongmeng menyerang, ucap Dewa Chaos. Setelah transmisi suara, Dewa Chaos dan Dewa Lingxia mulai bertarung dengan Tan Yun. Tan Yun memegang pedang pembantaian Hongmeng dan bertarung dengan keduanya di kekosongan Hongmeng. Zhan Peng tampak ketakutan. Tan Yun melihat melalui konspirasi 2,
dan mencibir dalam hatinya, "Oke, kalau begitu saya akan melakukannya. Saya ingin melihat, ketika jiwa Raja Dewa Hongmeng saya menyerang, kalian membunuh saya, atau saya membantai kalian," ucap Tan Yun. Pada saat yang sama, malam tiba, dan bulan yang cerah ada di langit. Di kehampaan barat laut Istana Ilahi Hongmeng, Titan Tianzun dalam ukuran menjadi raksasa, memegang tongkat raksasa di tangannya, dan tangannya tubuh dipenuhi dengan kekuatan Tianzun yang bergulir. Dan satu binatang juga membawa tongkat raksasa. Setiap kali tongkat diayunkan, langit menjadi gelap dan matahari dan bulan dipukuli. Dilihat dari situasi saat ini, Titan Tianzun telah dikalahkan oleh kera iblis pembantai surga. Kera iblis, yang mulia surgawi ini adalah yang mulia surgawi dari alam abadi kelas 6. Bahkan jika aku menghadapi alam abadi kelas 8, yang mulia surgawi ini masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Yang mulia surgawi ini tidak mempercayainya, jika tidak dapat membunuhmu, binatang Raja Dewa kelas 8, ucap Titan Tianzun meraung, menyerang balik dengan panik, dan menabrak kera iblis. "Haha, Titan kecil, bajingan, aku akan memukulmu sampai mati hari ini," ucap kera iblis. Kekuatan sihir hitam yang besar mengalir keluar dari tubuh kera iblis pembantai surga, memegang tongkat raksasa gelap, dan Titan Tianzun bertarung ganas lagi di langit. Pada saat yang sama, "Nenek adalah beruang, beri aku ledakan," ucap Raja Beruang. Di langit malam di tenggara Istana Surgawi Hongmeng, Raja Beruang Naga Tianluo memegang palu raksasa, sambil mengutuk dan menarik palu raksasa, memalu Raja Surgawi tingkat 7 sampai mati. "Ledakan! Ledakan nenek beruang," ucap Raja Beruang. Tianluo Dragon Bear King menari dengan ekor raksasanya, dan setelah meledakkan Dewa Raja kelas 6 yang telah menyerangnya, dia mengayunkan palu raksasanya dan terbang dari langit malam dengan kecepatan ekstrim, menuju alam Raja Dewa lainnya, Patriark, Raja Dewa dan membunuhnya. Di langit malam di sisi lain, Xuan Yuanru telah memadatkan armor es Tianxuan dan pedang es Tianxuan, dan bertarung sengit dengan Ma Boxiang dan Jiang Long Tianzun di alam abadi tingkat ke-6. Menghadapi serangan gila, Xuan Yuanru tampaknya tenang. Pada saat ini, di atas Istana Ilahi Hongmeng, baik musuh maupun musuh terperangkap dalam jarak dekat. Boom! Bang bang bang! Aura yang memancar dari cahaya pedang, bayangan tombak dan berbagai artefak turun dari langit dan melahap Hongmeng Senfu. Segera, Hongmeng Senfu berubah menjadi reruntuhan. "Tidak," ucap Subing. Sen Subing menatap kehancuran bekas rumahnya di puncak Gunung Suci Hongmeng. Baginya, Istana Ilahi Hongmeng bukan hanya rumahnya bersama Tan Yun, tetapi juga membawa terlalu banyak kenangan indah miliknya dan Tan Yun. Melihat rumahnya hancur, dia patah hati dan tidak bisa bernapas. Tepat ketika Sen Subing bengong, Eternal Realm Heavenly Venerate tingkat 7 tiba-tiba muncul di belakangnya dan mengayunkan pedang ke arah Sen Subing. Kecepatannya sangat cepat sehingga Sen Subing yang tidak bisa marah, tidak bisa menghindar sama sekali. "Hati-hati, ipar." Pada saat itu, dengan suara yang indah, Tuoba Yingying yang datang dari Istana Ruang Waktu, turun dari langit dan mendorong Sen Subing terbang. Uci, cahaya darah muncul, lengan kanan Tuoba Yingying dipotong oleh Yang Mulia Surgawi. "Hei!" Tianzun mengambil keuntungan dari situasi ini dengan pedangnya dan menebas leher Tuoba Yingying. Pada saat ini, pemandangan yang membuat Tianzun sangat panik terjadi. Tapi itu adalah lengan kanan Tuoba Yingying yang hilang yang terbang kembali ke bahu kanannya dengan kecepatan ekstrim. "Kekuatan supernatural klan surgawi, menghancurkan jari dewa," ucap Tuoba Yingying. Tuoba Yingying tiba-tiba menoleh untuk menghindari ruangan, dan menunjukkan jari giok seperti kilat di lengan kanan Tianzun. "Ah, tidak!" Hari Tianzun itu mengeluarkan suara ratapan yang sangat tragis, tetapi lengan kanannya masih utuh, tetapi tulang-tulang di kulitnya hancur inci demi inci, dan pecahannya menyebar dengan cepat ke arah dada. Hanya dengan bernafas, tulang dada dan tulang leher Tianzun hancur. "Mati," ucap Tuoba Yingying. Sosok Tuoba Yingying melintas, dan sebuah telapak tangan menamparkan dahi Tianzun. Bang! Dengan ledakan keras, kepalanya meledak terbuka, dan tubuh tanpa kepala itu menyemburkan darah dan jatuh ke langit malam. "Itu berbahaya," ucap Sen Subing masih shock, diam-diam berpikir bahwa dia seharusnya tidak terganggu dalam huru-hara. "Terima kasih Yingying." Mata Sen Subing sedih, "Rumah kami hancur," ucap Subing. "Kakak ipar, jangan terlalu sedih." Setelah mengalahkan musuh,
biarkan saudaramu membangun yang lain dengan tangannya sendiri, ucap Tuoba Yingying tersenyum. Baiklah, Sen Subing menganggukkan kepalanya dan berkata, ayo pergi, terus bunuh musuh, ucap Subing. Pada saat yang sama, di langit malam, Tantai Sianer memadatkan sepasang sayap suci yang cerah seputih salju. Jerami pola suci emas muncul di sayap cahaya suci. Dia memegang pedang ilahi, mengepakkan sayapnya, dan mulai memburu musuh yang terkenal. Sen Suzhen dan Song Huixin melakukan yang terbaik untuk mengalahkan alam abadi kelas 5 berkali-kali. Miao Qingluan telah berubah menjadi tubuhnya, dia memuntahkan api, menyelimuti musuh, dan mencabik musuh dengan cakarnya yang tajam. Di sisi lain, Zishan telah berubah menjadi roh jahat ungu, meskipun dia baru binatang Raja Dewa tingkat 7, tetapi musuh di bawah Jenderal Abadi tingkat 7, menghadapi satu-satunya kepanikan dan keputusasaan. Karena setelah dia melepaskan kekuatan supernatural yang memenjarakan, dia bisa memenjarakan kekuatan suci musuh, dan kemudian menggunakan tubuh yang kuat dan cakarnya yang keras untuk dengan mudah membunuh musuh. Adapun Xiao Longshe dan Wuxin, bahkan lebih ganas. Setelah setengah jam, lebih dari setengah pihak Titan Tianzun telah meninggal, di sisi lain, pihak Sen Subing, lebih dari 60 orang yang meninggal, semuanya adalah mereka yang menyerah sebelumnya. Adapun istri, kerabat, dan kroni Tan Yun, meski ada yang terluka, tidak ada yang meninggal. Boom, bang! Saat langit runtuh, kera iblis pembantai surga menghantam dada Titan Tianzun. Puff! Dada Titan Tianzun meledak, memperlihatkan tulang rusuk yang besar. Dia menyemburkan darah dari mulutnya, dan tubuhnya dihancurkan oleh kera iblis pembantai surga dengan tongkat. Titan Tianzun benar-benar panik pada saat ini, dia berpikir bahwa dengan kekuatan alaminya, tubuhnya yang kuat sudah cukup untuk membunuh kera iblis di depannya. Tetapi dia salah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kera iblis ini akan menjadi lebih dan lebih berani. Jika terus seperti ini, dia akan mati cepat atau lambat. Pada saat ini, Titan Tianzun melepaskan kesadaran yang luas, menutupi orang-orang di sisinya di langit malam. Ketika dia menemukan bahwa dia jelas-jelas dirugikan, dia mengangkat kepalanya dan berteriak, semua dewa dan leluhur mematuhi perintah dan melarikan diri ke kota ilahi Hongmeng, ucap Titan Tianzun. Titan Tianzun, bisakah kamu benar-benar melarikan diri? Jika kamu melarikan diri, dewa akan disalahkan, ucap kera iblis. Pada saat ini, suara panik datang dari langit yang jauh. Jika kita tidak melarikan diri, seluruh pasukan akan dimusnahkan. Jika dewa-dewa di formasi pedang ilahi Hongmeng tahu, dia akan setuju dengan kita untuk sementara menghindari tepi. Semua orang mematuhi perintah dan melarikan diri, ucap Titan Tianzun. Tianzun, Raja Dewa, dan Patriark yang turun berubah menjadi seberkas cahaya dan menembak ke arah gerbang kota. Pada saat ini, suara Tan Yun keluar dari formasi pedang ilahi Hongmeng, jangan khawatir tentang aku, semuanya, kejar dan bunuh musuh, dan pastikan untuk mengusir musuh. Juga, semuanya, ingat tidak boleh menyakiti Li Ximin dan Li Xiyin. Setelah membunuh yang lain, Subing, kamu bertanggung jawab untuk membantai kota dengan Yusu, tidak ada ayam dan anjing yang tersisa, ucap Tan Yun. Sen Subing mendengar kata-kata itu, rambutnya beterbangan, dan di langit malam dia seperti dewa pembunuh yang membekukan, semua orang dan semua binatang mengikutiku, ucap Subing. Wosh wosh. Saat berikutnya, Sen Subing memimpin kerumunan dan binatang menuju gerbang kota. Beberapa saat kemudian, Titan Tianzun mengambil ratusan orang yang selamat dan akhirnya terbang ke pintu keluar gerbang kota, berteriak, buka gerbang kota. Suara Titan Tianzun berhenti tiba-tiba, dan tulang-tulang di sekitar gerbang kota seperti gunung di depan matanya, puluhan ribu orang yang menjaga gerbang kota belum selamat. Berhenti, ucap Titan Tianzun tiba-tiba mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, memberi isyarat kepada semua orang untuk tidak mendekati gerbang kota, karena dia merasakan aura yang membuatnya takut, menyebar dari bawah gerbang kota. Karena dia tergantung di udara, dia tidak bisa melihat situasi di bawah gerbang kota, tetapi dia sangat yakin bahwa ada kehadiran kuat di bawah gerbang kota yang membuatnya merasa ketakutan. Tepat ketika Titan Tianzun dan yang lainnya gelisah, suara dingin dan menyenangkan datang dari bawah gerbang kota, Titan Tianzun, kita bertemu lagi. Segera, di hadapan Titan Tianzun dan yang lainnya, mereka melihat seorang wanita raksasa dengan ketinggian beberapa ribu kaki berjalan keluar dari malam.
Melihat wanita raksasa itu, mata raksasa Titan Tianzun mengungkapkan ketakutan yang tak terkendali, dan berkata, kamu adalah penguasa alam liar. Kamu tidak mati, ucap Titan Tianzun Sok. Pada saat ini, Titan Tianzun dan Tianzun, Dewa Raja, dan leluhur di belakangnya, menatap Dongfang Yusu, wajahnya memucat dan menggigil. Kecewakan, Dongfang Yusu berkata dengan acuh tak acuh, kalian orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, kalian semua pantas mati. Para patriark dan semuanya, bunuh, ucap Dongfang Yusu. Bunuh. Pada saat berikutnya, Komandan Agung Naga Emas bercakar 12, Komandan Agung Naga Iblis bercakar 12, Kepala Pangu Raksasa, Kepala Peri, Kepala Klero Ganas, memancarkan alam Raja Dewa tingkat 9, napas dari binatang Raja Dewa kelas 9 naik ke langit dari bawah gerbang kota. Naga emas melonjak dan naga iblis menari dengan kecepatan ekstrim. Adegannya sangat mengejutkan. Cepat mundur, Titan Tianzun berteriak serak, dan kemudian lolos dari penindasan menara iblis Yusu. Ah tidak, maafkan hidupku. Dengan suara ketakutan memohon belas kasihan, lebih dari 30 pria kuat di alam Raja Dewa tidak punya waktu untuk menghindar, dan berubah menjadi awan darah di bawah menara iblis Yusu. Titan Tianzun memimpin lebih dari 90 orang dan terbang menuju kedalaman kota ilahi Hongmeng. Dongfang Yusu memimpin para leluhur dan komandan dari 8 dewa besar dan mengejarnya dengan sangat cepat. Dan 8 dewa, total 270.000 orang kuat, menjaga pintu keluar gerbang kota. Hahaha, apakah kamu ingin lari untuk hidupmu, Little Titan? Kamu tidak bisa melarikan diri. Dengan lolongan panjang yang kasar, kera iblis pembantai surga yang datang dari arah Gunung Suci Hongmeng, turun dari langit dengan tongkat raksasa gelap di tangan, menghancurkan kekosongan, menghantam kepala Titan Tianzun. Sen Subing dan yang lainnya dan semua binatang buas di kehampaan di belakang kera iblis pembantaian telah terbang masuk, menyebar dari kehampaan, menghalangi jalan para Titan dan kultivator lainnya. Wosh! Dongfang Yusu mengambil para pemimpin besar dan patriark dari 8 dewa, dan memotong jalan Titan Tianzun dan yang lainnya dalam kehampaan. Bas! Di celah kehampaan, Titan Tianzun mencoba yang terbaik, melambaikan tongkat raksasanya untuk menghancurkan tongkat raksasa gelap di bawah kera iblis yang membantai. Bang! Kedua tongkat itu bertabrakan, boom, langit malam dengan radius jutaan meter runtuh, dan mulut harimau di tangan kanan Titan Tianzun meledak dengan darah, dan tubuh 10.000 kaki terguncang, dan terbang terbalik. Bang! Dengan suara gouge yang berat, tubuh kera iblis pembantai surga berbalik dan menginjak dada Titan Tianzun. Tubuh Titan Tianzun seperti meteorit, dan menghantam tanah, segera, tanah retak dan debu memenuhi udara. Puff! Titan Tianzun memuntahkan seteguk darah dan berdiri dengan tongkat raksasa. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.